Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Adisa Aprilia, yang kedua adalah Aiwandira, yang ketiga Restu Azara, yang keempat Karina Lainatul Azra, dan yang terakhir adalah Lucian Riani, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai estimasi kuat tekan beton 28 hari menggunakan algoritma neural network. Untuk materi pertama, akan saya jelaskan, di mana permasalahannya adalah beton adalah bahan yang diperoleh dengan mencampurkan semen hidrolik, agregat kasar, agregat halus, air, dan bahan tambahan. Kekuatan beton diukur dengan besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan beton hancur bila dibebani gaya tekan tertentu atau bisa disebut dengan kuat tekan beton. Kuat tekan beton sangat bergantung pada karakteristik dan komposisi bahan-bahan pembentuk beton. Karakteristik bahan-bahan pembentuk beton yang harus disesuaikan dengan perilaku struktur yang akan dalam ilmu sipil. Memprediksi sifat mekanik bahan konstruksi adalah tugas penelitian yang penting. Sifat dan karakteristik bahan pembentuk beton akan mempengaruhi mutu beton. Mutu beton yang baik adalah jika beton tersebut memiliki kuat tekan tinggi antara 20-50 MPa pada umur 28 hari. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa mutu beton ditinjau dari kuat tekanannya saja. Kuat tekan beton akan berubah sesuai dengan bertambahnya umur beton tersebut dengan umur 3, 7, 14, 21, 28, 90, dan 365 hari. Usia beton paling optimal untuk mulai digunakan adalah beton yang berumur 28 hari. 1. Metode. Sejarah neural network. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943, ketika Warren McCulloch dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Hal ini dilanjutkan pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenblatt pada tahun 1950, di mana dia berhasil menemukan sebuah two-layer network yang disebut sebagai perseptron. Perseptron memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penamaan bobot pada setiap koneksi antar network. Pengkajian terhadap neural network mulai berkembang lagi selanjutnya di awal tahun 1980-an. Para peneliti banyak menemukan bidang interest baru pada domain ilmu neural network. Penelitian terakhir diantaranya adalah mesin Boltzmann, jaringan Hopfield, model pembelajaran kompetitif, multi-layer network, dan teori model resonansi aktif. Untuk saat ini, neural network sudah dapat diterapkan pada beberapa tasks, di antaranya classification, resolution, approximation, prediction, clusterization, memory simulation, dan banyak task-task berbeda yang lainnya, di mana jumlahnya semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aiwandira. Kepada Ayu, dipersilakan. Selanjutnya yaitu konsep neural network. Yang pertama, proses kerja jaringan saraf pada otak manusia. Sebuah neuron menerima impuls dari neuron lain melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang dihasilkan oleh badan sel melalui akson. Akson dari sel saraf ini bercabang-cabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel saraf lain dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah unit fungsional antara dua buah sel saraf, misal A dan B, di mana yang satu adalah serabut akson dari neuron A dan satunya lagi adalah dendrit dari neuron B. Kekuatan sinapsis bisa menurun atau meningkat tergantung seberapa besar tingkat propagasi atau penyiaran sinyal yang diterimanya. Impuls-impuls sinyal atau informasi akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan tertentu yang sering disebut dengan nilai ambang. Yang kedua yaitu struktur neural network. Dari struktur neuron pada otak manusia dan proses kerja yang dijelaskan di atas, maka konsep
dasar pembangunan neural network buatan atau artificial neural network. Ide mendasar artificial neural network ANN adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan atau error, dan juga parallel processing. Karakteristik dari ANN dilihat dari pola hubungan antara neuron, metode penentuan bobot dari tiap koneksi, dan fungsi aktivitasnya. Input berfungsi seperti dendrit, output berfungsi seperti akson, dan fungsi aktivasi berfungsi seperti sinapsis. Neural network dibangun dari banyak node atau unit yang dihubungkan oleh link secara langsung. Link dari unit yang satu ke unit yang lainnya digunakan untuk melakukan propagasi aktivasi dari unit pertama ke unit sebelumnya. Unit selanjutnya, setiap link memiliki bobot numerik. Bobot ini menentukan kekuatan serta penanda dari sebuah konektivitas. Next. Yang kedua yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah diperoleh langsung dari objek penelitian, melainkan telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan kumpulan data dari University of California Irvine Machine Learning Repository. Data tersebut merupakan data 1030 eksperimen komposisi beton dengan berbagai macam hasil kuat tekan beton. Dataset ini diambil dari UC Machine Learning Repository yang diunduh melalui link yang tertera pada slide berikut. Dataset ini berisi informasi setiap percobaan komposisi beton yang diwakili dalam data yang ditetapkan oleh 8 atribut yang merupakan komposisi pembentuk beton yang seluruhnya merupakan atribut numerik dengan satu atribut kelas atau output yang juga merupakan atribut numerik yang mewakili kuat tekan beton dalam satuan MPa atau megapascal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Restu Azara. Kepada Restu Azara dipersilahkan. Baik, di sini ada tabel atribut dataset dan juga tabel statistik dataset. Nah, pada tabel atribut dataset ini, atributnya itu bermacam-macam. Di antaranya ada semen, ada blast furnace slag, fly ash, water, dan lain-lainnya bisa kita lihat pada slide yang tertera. Misalkan di sini semen, untuk deskripsinya jumlah semen ini dalam satuan kilogram per m kubik. Untuk tipe datanya, untuk semuanya ini bertipe data numerik. Selanjutnya adalah tabel statistik dataset, di mana atribut semen ini minimumnya 102, maksimum 540, rata-rata 265,3, dan standar deviasinya 104,671. Untuk water ada 1,75, untuk minimum maksimum 247, rata-rata 183,059, dan standar deviasinya ada 19,3294. Untuk data lain-lainnya bisa dilihat pada tabel. Next. Langkah yang kedua adalah pengolahan data awal atau data processing. Pengolahan data awal merupakan tindak lanjut dari pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengolahan data awal dengan mengelompokkan dataset berdasarkan atribut age atau usia beton. Data yang dipilih oleh pada penelitiannya data komposisi beton berusia 28 hari. Oleh karena itu, pada pengolahan data awal ini akan disaring dari 1030 data menjadi 425 data yang memiliki atribut X 28 hari atau usia 28 hari. Setelah dilakukan filter data berdasarkan usia 28 hari, selanjutnya akan dilakukan normalisasi data menggunakan Z-transform dengan tujuan penyegalan data ke interval yang lebih kecil dan seragam. Setelah tahapan normalisasi data, dilakukan pembagian dataset menjadi data training dan data testing. Untuk menguji model yang dikembangkan, data akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk pengembangan model, sedangkan data testing digunakan untuk pengujian model. Pembagian dataset ini menggunakan speed validation dengan rasio bervariasi, mulai dari 90 banding 10, 80 banding 20, 70 banding 30, 60 banding 40, dan 50 banding 50. Serta menggunakan cross validation untuk dapat mengambil model algoritma neural network yang nantinya akan diimplementasikan pada data baru. Ini dilakukan dengan tujuan
agar dapat mengetahui rata-rata performa yang dihasilkan dari algoritma neural network. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina Lenatul. Kepada Karina dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada metode yang diusulkan. Metode yang diusulkan yaitu menerapkan algoritma neural network sebagai algoritma klasifier. Hasil klasifikasi kemudian dievaluasi akurasinya menggunakan root mean square error atau RMSI. Pengolahan data awal pembagian data menjadi data training dan data testing menggunakan split validation dan cross validation. Setelah itu data training akan dilatih dengan algoritma neural network. Setelah didapatkan model, model tersebut akan diterapkan untuk menguji model terhadap data testing. Setelah menguji model pada data testing, dilakukan evaluasi terhadap model dengan cara menghitung akurasi yang dihasilkan dengan root mean square error. Proses ini akan berulang seterusnya sebanyak 5 kali dengan rasio data training dan data testing yang bervariasi. Setelah itu dihitung rata-rata dihasilkan RMSI pada setiap rasio data training dan tes untuk mengetahui performa dari algoritma neural network dalam mengklasifikasi terapi yang paling optimal dan estimasi kuat tekan beton. Metode yang diusulkan bisa dilihat pada gambar di slide. Selanjutnya ada eksperimen dan pengujian model. Penelitian yang dilakukan dalam eksperimen ini menggunakan komputer untuk melakukan proses penghitungan terhadap model yang diusulkan. Tahap eksperimen pada penelitian ini adalah menyiapkan 2 data untuk eksperimen, yaitu data set training dan data set testing. Yang kedua, mendesain arsitektur neural network. Yang ketiga, melakukan training dan testing terhadap model neural network dan mencatat hasil RMSI-nya. Melakukan komparasi hasil akurasi pada kedua 5 kali eksperimen bergantung pada rasio. Yang terakhir, mengembangkan aplikasi berdasarkan algoritma neural network. Selanjutnya ada evaluasi dan validasi hasil. Pada tahap ini akan dilakukan proses pengujian model yang dihasilkan oleh tool RapidMiner dengan mengevaluasi perbandingan hasil akurasi seluruh eksperimen, yaitu eksperimen neural network pada dataset dengan 5 rasio yang berbeda menggunakan split validation dan cross validation. Sementara itu, evaluasi yang digunakan adalah root mean square error. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk bagian selanjutnya adalah hasil yang akan dijelaskan oleh Luci Andriani. Kepada Luci dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah hasil. 1. Perhitungan manual. A. Normalisasi data. Normalisasi data adalah melakukan normalisasi terhadap data yang akan dihitung menggunakan Z-transform. Normalisasi merupakan proses penyekalaan data ke interval yang lebih kecil sehingga mempermudah perhitungan. Z-transform dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. FY sama dengan Y dikurang min standard deviation, di mana not dan bobotnya dapat kita lihat pada tabel bobot hidden layer terhadap input layer yang tertera di slide. Next. Untuk menguji model algoritma dapat melakukan estimasi kuat tekan beton, maka diuji cobakan sampel data uji menggunakan model algoritma neural network yang telah dihasilkan oleh RapidMiner. Pengujian model algoritma menggunakan sampel data sebagai berikut. Sampel datanya dapat kita lihat di slide yang sudah tertera di slide. Tahapan melakukan estimasi menggunakan model algoritma neural network pada sampel data tersebut yaitu Y sama dengan nilai atribut, min sama dengan nilai rata-rata dari atribut pada keseluruhan dataset, standard deviation sama dengan nilai standar deviasi dari atribut pada keseluruhan dataset. Next. Adapun perhitungannya adalah Y1 sama dengan 168,9 dikurang 265,44 per 104,7 yang menghasilkan nilai F-nya sama dengan min 0,923 yang merupakan semen. 168,9 ini bertindak sebagai Y atau data,
Minnya yaitu 265,4 dan 104,7 itu bertindak sebagai standard deviation. Data-data ini dapat kita lihat di sampel data pengujian yang ada di slide sebelumnya. Next. B. Menghitung setiap simpul pada hidden layer. Setiap simpul yang dihasilkan pada hidden layer kemudian dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Not sama dengan sigma wake dikali F ditambah bias, di mana wake sama dengan bobot dari setiap input layer terhadap hidden layernya, F sama dengan nilai atribut yang telah dinormalisasi, bias sama dengan nilai bias pada masing-masing node. Bobot pada rumus di atas merupakan bobot yang dihasilkan oleh rapid miner bersama dengan model algoritmanya. Berikut ini merupakan tabel bobot untuk setiap input layer terhadap setiap simpul hidden layer. Tabelnya dapat kita lihat di bagian sebelah kanan slide. Lanjut. Adapun perhitungannya adalah not 1 sama dengan min 0,923 dikali 1,816 ditambah min 0,502 dikali 1,853 ditambah 0,928 dikali 0,729 ditambah min 1,279 dikali min 1,162 ditambah 0,711 dikali 0,848 ditambah 1,489 dikali min 0872 ditambah 0,432 dikali 0,531 ditambah min 1,589. Di mana hasil untuk not 1 adalah min 2,495. Min 0,923 itu diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Yang 1,816 itu merupakan not 1 yang terdapat pada tabel bobot input layer terhadap hidden layer. Sedangkan min 1,589 itu adalah biasnya. Next. C. Aktifkan fungsi sigmoid pada setiap simpul yang ada dalam hidden layer. Fungsi sigmoid merupakan operasi yang ditambahkan pada akhir perhitungan neural network, baik pada hidden layer maupun pada output layer. Mengaktifkan fungsi sigmoid dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Sigmoid not sama dengan 1 per 1 ditambah eksponensial eksponensial not, di mana sigmoid sama dengan nilai sigmoid pada setiap node dan node hasil perhitungan pada setiap simpul. Adapun sigmoid untuk node 1 diperoleh dari 1 per 1 ditambah eksponensial min 2,495, di mana min 2,495 ini diperoleh dari hasil perhitungan node 1 sebelum yang tertera pada slide sebelumnya. Sehingga hasil untuk sigmoid node 1 adalah 0,076, sigmoid untuk node 2 adalah 0,003, sigmoid untuk node 3 adalah 0,000, sigmoid untuk node 4 adalah 0,590, dan sigmoid untuk node 5 sama dengan 0,455. Next. D. Menghitung simpul pada output layer. Setelah dilakukan aktivasi fungsi sigmoid pada setiap simpul yang ada pada hidden layer, selanjutnya adalah menghitung simpul output layer berdasarkan setiap simpul yang ada pada hidden layer ditambahkan dengan nilai threshold yang didapatkan dari model algoritma neural network. Menghitung simpul output layer dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Output sama dengan sigma wake dikali S not ditambah bias, di mana wake sama dengan bobot hidden layer terhadap output layer, S not sama dengan nilai sigmoid untuk setiap node, bias sama dengan nilai threshold dari model algoritma. Bobot pada rumus di atas merupakan bobot yang dihasilkan oleh rapid miner bersamaan dengan model algoritmanya. Berikut ini merupakan tabel bobot untuk setiap hidden layer terhadap setiap simpul output layer. Output sama dengan 0,076 dikali 1,391 ditambah 0,003 dikali min 1,16 ditambah 0,000 dikali 0,788 ditambah 0,590 dikali 0,617 ditambah 0,455 dikali min 1,474 ditambah 0,508. Hasil perhitungannya adalah 0,304, di mana 0,304 ini bertindak sebagai output. 0,076 pada perhitungan ini itu diperoleh dari hasil perhitungan sigmoid node 1. Begitupun seterusnya untuk 0,003 itu merupakan hasil perhitungan sigmoid node 2, 0,000 itu hasil perhitungan sigmoid node 3, 0,590 itu untuk hasil perhitungan node 4, dan 0,455 itu hasil perhitungan sigmoid 5. Sedangkan 0,508 itu adalah threshold yang terdapat pada tabel di sebelah kiri yang ada pada layar.
Next. Aktifkan fungsi linear pada sampel output layer. Fungsi linear sama seperti fungsi sigmoid yang merupakan operasi yang ditambahkan pada akhir perhitungan neural network. Akan tetapi hanya dapat diimplementasikan pada output layer neural network untuk perhitungan numerik. Mengaktifkan fungsi linear dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Linear output sama dengan output. Linear output sama dengan 0,304. F dan normalisasi output untuk mendapatkan nilai estimasi. Setelah mengaktifkan fungsi linear output layer, perlu dilakukan denormalisasi, dikarenakan sebelumnya data asli mengalami proses normalisasi sehingga ratanya diskalakan. Oleh karena itu, nilai fungsi linear output layer harus dikembalikan melalui proses denormalisasi menggunakan Z-transform menggunakan rumus sebagai berikut. F output sama dengan standard deviation dikali linear output ditambah min. F output sama dengan 14,71 dikali 0,304 ditambah 36,748 yang menghasilkan F output sama dengan 41,214. Kesimpulan. Next. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan model algoritma neural network, didapatkan hasil estimasi kuat tekan beton pada data sampel sebesar 41,214. Jika dibandingkan dengan data real yang didapatkan pada dataset sebesar 31,12, sehingga dapat disimpulkan gap error atau perbedaan hasil estimasi dengan hasil sesungguhnya sebesar 10,094. Jika dibandingkan dengan hasil eksperimen menggunakan cross validation, didapatkan nilai RMSE sebesar 7,037. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil estimasi dengan hasil sesungguhnya tidak terpaut jauh dari RMSE yang sudah dihitung oleh RapidMiner. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.